Uang mengendalikan dunia, begitulah kata orang. Uang seperti darah yang mengalir dalam perekonomian kita, melewati berbagai jalur dan lembaga. Memahami dunia keuangan mungkin tampak sulit awalnya, tapi penting bagi siapapun yang ingin mengelola uang dengan bijak dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Di video ini, kita akan menjelajahi dunia keuangan yang menarik, fokus pada dua pemain kunci bank dan lembaga keuangan non-bank, atau LKBB. Anggap bank seperti tetangga yang akrab, yang kita percayai untuk menyimpan uang hasil jerih payah kita. LKBB di sisi lain, seperti toko-toko khusus di ujung jalan, masing-masing melayani kebutuhan keuangan tertentu. Bersama-sama, bank dan LKBB membentuk tulang punggung sistem keuangan, menghubungkan penyimpan dengan peminjam, dan menjaga roda perekonomian tetap berputar. Bayangkan ini, Anda baru saja menerima gaji, hasil kerja keras Anda. Di mana Anda menyimpannya dengan aman? Kemungkinan besar, Anda akan langsung ke bank. Bank seperti berangkas yang aman untuk uang kita, menawarkan tempat yang aman untuk tabungan kita dan memfasilitasi transaksi. Tapi bank lebih dari sekadar celengan raksasa. Mereka memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyalurkan dana dari penabung ke peminjam. Katakanlah Anda menabung $1.000 di rekening tabungan Anda. Bank tidak membiarkan uang itu diam begitu saja. Sebaliknya, mereka meminjamkan sebagiannya kepada individu dan bisnis yang membutuhkan pinjaman. Proses pinjam-meminjam ini adalah darah kehidupan pertumbuhan ekonomi, memungkinkan bisnis untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Sama seperti ada berbagai jenis toko yang melayani beragam kebutuhan, dunia perbankan menawarkan beragam jenis lembaga. Memahami perbedaan ini dapat membantu Anda membuat pilihan yang tepat tentang di mana menyimpan uang dan mencari layanan keuangan. Bank komersial adalah jenis yang paling umum, melayani individu dan bisnis. Bayangkan bank lokal tempat Anda memiliki rekening giro dan dapat mengajukan pinjaman mobil, itulah bank komersial. Bank investasi, di sisi lain, melayani kebutuhan perusahaan besar dan pemerintah. Mereka membantu entitas ini mengumpulkan modal dengan menerbitkan saham dan obligasi, memfasilitasi merger dan akuisisi, dan memberikan nasihat keuangan. Bank sentral adalah penjaga sistem moneter suatu negara, bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Anggap mereka sebagai konduktor orkestra, memastikan semua instrumen bermain selaras. Meskipun bank tidak diragukan lagi merupakan pemain penting dalam sistem keuangan, mereka bukan satu-satunya. Ada banyak lembaga keuangan non-bank, atau LKBB, yang masing-masing menawarkan layanan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Bayangkan LKBB seperti toko-toko khusus di sepanjang jalan keuangan yang ramai. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan jaring pengaman terhadap kejadian tak terduga, dana pensiun yang membantu Anda mengamankan masa depan keuangan, pegadaian yang menawarkan pinjaman cepat dengan menggunakan barang pribadi sebagai jaminan, dan pasar modal yang menghubungkan investor dengan bisnis yang mencari dana. Setiap LKBB memainkan peran unik dalam ekosistem keuangan, melengkapi layanan yang ditawarkan oleh bank, dan menyediakan individu dan bisnis dengan pilihan yang lebih luas untuk mengelola keuangan mereka. Bagian 5. Asuransi. Melindungi diri dari ketidakpastian hidup. Hidup penuh dengan kejutan, dan tidak semuanya menyenangkan. Disitulah asuransi berperan, bertindak sebagai jaring pengaman finansial terhadap hal-hal yang tidak terduga. Bayangkan asuransi seperti payung keuangan, melindungi Anda dari hujan deras kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, penyakit, atau bencana alam. Dengan membayar premi secara teratur, Anda mengalihkan risiko keuangan dari kejadian ini ke perusahaan asuransi. Jika terjadi kerugian yang ditanggung, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi finansial, membantu Anda pulih dan membangun kembali. Ada berbagai jenis asuransi, masing-masing melayani kebutuhan spesifik. Asuransi kesehatan membantu menutupi biaya pengobatan. Asuransi mobil melindungi Anda secara finansial jika terjadi kecelakaan. Dan asuransi rumah melindungi rumah Anda dari kerusakan atau pencurian. Bagian 6. Dana pensiun, mengamankan masa depan kita. Pensiun mungkin tampak seperti konsep yang jauh, terutama ketika Anda masih muda dan fokus membangun karier. Tetapi waktu berlalu dengan cepat, dan mengamankan masa depan keuangan Anda sangat penting untuk masa pensiun yang nyaman.
Disitulah dana pensiun berperan, bertindak sebagai penjaga keuangan untuk masa tua Anda. Dana pensiun adalah kumpulan investasi yang mengelola kontribusi dari individu dan pemberi kerja, yang bertujuan untuk menumbuhkan dana ini dari waktu ke waktu untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Anggap mereka sebagai kebun keuangan tempat Anda menanam benih tabungan hari ini, untuk menuai hasil masa pensiun yang nyaman di masa depan. Dana ini diinvestasikan dalam portofolio aset yang terdiversifikasi, seperti saham, obligasi, dan real estate, untuk menghasilkan keuntungan dan memastikan bahwa tabungan pensiun Anda tumbuh dengan stabil. Bagian 7. Pegadaian, uluran tangan di saat kebutuhan mendesak. Hidup bisa memberikan kejutan yang tak terduga, membuat kita membutuhkan uang tunai cepat untuk mengatasi pengeluaran yang tidak terduga. Pegadaian menawarkan pertolongan pada saat-saat seperti itu, menyediakan pinjaman jangka pendek dengan menggunakan barang-barang pribadi sebagai jaminan. Bayangkan Pegadaian sebagai jembatan keuangan, membantu Anda melewati rintangan keuangan sementara. Anda membawa barang berharga, seperti perhiasan atau elektronik, dan Pegadaian meminjamkan sejumlah uang berdasarkan nilai taksirannya. Anda dapat mengambil kembali barang Anda dengan membayar kembali pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Meskipun Pegadaian mungkin bukan solusi keuangan jangka panjang yang ideal, mereka memberikan layanan yang berharga dengan menawarkan akses cepat ke dana ketika opsi pinjaman tradisional tidak dapat diakses. Bagian 8. Pasar modal, tempat bisnis mengembangkan sayap. Bayangkan pasar yang ramai di mana bisnis pergi untuk mengumpulkan modal untuk ekspansi, inovasi, dan pertumbuhan. Itulah inti dari pasar modal, menghubungkan perusahaan yang mencari dana dengan investor yang ingin menginvestasikan uang mereka. Pasar modal meliputi bursa saham, pasar obligasi, dan platform lain, di mana sekuritas seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Perusahaan menerbitkan saham untuk menjual kepemilikan saham dalam bisnis mereka, sementara obligasi mewakili pinjaman yang diambil perusahaan dari investor. Investor, baik individu maupun institusi, berpartisipasi dalam pasar modal untuk menumbuhkan kekayaan mereka dan mendukung bisnis yang mereka yakini. Interaksi dinamis antara perusahaan dan investor ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Bagian 9. Menavigasi perairan keuangan, panduan untuk pilihan bijak. Dunia keuangan bisa tampak seperti lautan yang luas dan kompleks, tetapi memahami prinsip-prinsip dasar dan peran berbagai lembaga keuangan dapat memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan menavigasi perairan ini dengan percaya diri. Bank berfungsi sebagai penjaga tabungan kita, memfasilitasi transaksi dan menyalurkan dana kepada peminjam. LKBB, di sisi lain, menawarkan layanan keuangan khusus, dari asuransi dan dana pensiun, hingga pegadaian dan pasar modal. Dengan memahami fungsi dan jenis lembaga ini, Anda dapat memilih produk dan layanan keuangan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Ingatlah untuk melakukan riset, membandingkan opsi, dan mencari nasihat profesional bila diperlukan. Berbekal pengetahuan dan sedikit perencanaan, Anda dapat menggaping dunia globe, begitu berjarjari, din doets wag srat to sowang Anda.